Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi 25 Maret 2022. Seperti biasa, untuk memulai pembahasan di Philip Morning Market Call ini, kita akan coba bahas penutupan indeks harga saham gabungan pada penutupan kemarin sore, yang mana IHSG ditutup mampu menguat 0,77%. Di antara indeks Asia yang ditutup bervariatif dengan kecenderungan melemah. Sentimen yang masih ada atau masih mempengaruhi dari pasar regional Asia, yaitu adanya eh, perubahan atau rotasi dari aset berisiko rendah, salah satunya yaitu obligasi, ke saham yang dianggap atraktif saat ini, seiring dengan lonjakan inflasi yang nampaknya sudah mulai mereda. Selain itu, dari data ekonomi di hari kemarin, kita juga melihat adanya rilis data perhitungan awal, komposit PMI Jepang yang naik ke level 49,3 di bulan Maret, atau tertinggi sejak 3 bulan. Selain itu, dari bursa Eropa, FTSE dan juga DAX ataupun benua Eropa cenderung mix. Di antara penguatan terjadi di FTSE sebesar 0,09%, sedangkan DAX melemah 0,07%. Para pemimpin Uni Eropa diyakini akan mencapai kesepakatan untuk membeli gas alam sebagai cara mengurangi ketergantungan Eropa pada pasokan gas dari Rusia, dan menimbun untuk persediaan melawan guncangan pasokan. Namun, sampai saat ini Uni Eropa dan pemimpin-pemimpin masing-masing negaranya tetap tidak sepakat untuk menjatuhkan sanksi atas sektor minyak dan gas atau yang berasal dari Rusia. Dari penutupan Wall Street, 3 indeks utama bergerak menguat dengan penguatan terbesar tercatat di Nasdaq sebesar 1,93%, disusul oleh S&P 500 sebesar 1,43%. Selain itu disusul oleh Dow Jones yang menguat 1,02%. Wall Street bereaksi atas data initial jobless claim di bulan Maret yang turun ke level 187.000 dari bulan atau minggu sebelumnya sebesar 215.000 penambahan pengangguran, ya, maksudnya di sini ada klaim pengangguran. Dan rilis initial jobless claim ini sekaligus mengalahkan ekspektasi dari pasar sebesar 210.000 adanya penambahan pengangguran. Kemudian market US flash atau gambaran awal untuk PMI bulan Maret meningkat ke level 58,5 atau mencapai atau menjadi yang tertinggi sejak Juli di level 55,9 skala indeks. Kemudian dari bursa atau harga komoditas, WTI dan juga Brent kompak melemah sebesar masing-masing 1,33% dan 1,02% setelah adanya report atau kabar bahwa pipeline atau salah satu jaringan yang dimiliki oleh Kazakhstan dapat kembali berfungsi secara normal. Hal itu sedikit membebani, ya, dalam hal ini harga minyak mentah dunia yang sebelumnya mengalami kenaikan akibat dari kekhawatiran lonjakan permintaan dan juga terbatasnya supply yang ada di dunia. Kemudian batu bara masih terpantau menguat 2,22%. Selain itu CPO terpantau melemah 2,75, namun nikel kita lihat kembali di sini mengalami kenaikan atau lonjakan yang begitu besar sebesar 15,01% ke level 37.234 US dollar per metric ton. Di lain itu timah dan juga koper masing-masing menguat 1,57%, sedangkan koper melemah 0,85%. Untuk
pergerakan hari ini, indeks harga saham gabungan kami proyeksikan memiliki kecenderungan bullish moderate dengan rentang support di kisaran 7.000 dan resisten di kisaran 7.070. Selanjutnya, dari berita korporasi kami merekap, salah satunya ada PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk yang menargetkan laba bersih di tahun 2022 senilai 107 miliar rupiah. Selain itu ada INTP yang membukukan penurunan laba bersih sebesar 1,11% menjadi 1,78 triliun rupiah sepanjang tahun lalu. Adapun dari capaian hingga akhir tahun 2021, Indosemen Tunggal Prakarsa mampu mencatatkan penjualan semen ada di kisaran 3%. Adapun proyeksi pertumbuhan volume penjualan semen nasional itu ada di kisaran rentang 4-5%. Jadi memang target INTP ini cukup moderate ya, atau lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan volume penjualan secara nasional. Yang terakhir ada HMSP atau PT HM Sampurna Tbk yang mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 16,83% menjadi 7,13 triliun di tahun 2021. Selanjutnya dari rekomendasi Philips Sekuritas pagi hari ini, kami salah satunya merekomendasikan Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO. Dengan pergerakan teknikal terakhir, saat ini Adaro coba uji area support dynamic exponential moving average 21 dengan stochastic oscillator yang sudah bergerak ke arah bullish ya, dan juga beberapa indikator ataupun candle 1 minggu terakhir memang menunjukkan Adaro ini cukup untuk memberikan satu pembalikan arah ya. Adaro kita bisa rekomendasikan di kisaran 2850 dan 2860, sedangkan target price pertama kita bisa coba perhatikan 3100, dan target price kedua ada di 3200. Sedangkan stop loss kami sarankan ada di area support terdekat, yaitu di 2640. Lanjut ada Century Textile Industri Tbk atau CNTX, di mana CNTX untuk hari ini bisa kita sematkan spekulatif buy dengan trigger yaitu candle bullish yang terpantau terbentuk kemarin dengan stochastic oscillator yang cukup menarik kalau kita lihat pergerakan dari CNTX terakhir, dan dari pola kurang lebih 3-4 bulan terakhir ya, CNTX ini memang punya area support ada di kisaran kurang lebih 214 sampai 212, sehingga dari pencapaian di perdagangan kemarin CNTX juga dapat dikatakan uji area support, sehingga kita bisa sematkan spekulatif buy untuk area beli ada di kisaran 232 sampai 234, sedangkan target price pertama ada di 254 dan target price kedua ada di 262. Untuk stop loss-nya kami sarankan ada di area support, yaitu di area 212. Kemudian ada East Park Hotel Tbk atau EAST. Kalau dari candle terakhir, EAST coba breakout area trendline atas, sehingga kalaupun ada breakout ini menjadi satu signal awal adanya penembusan atau pengakhiran dari fase dapat dikatakan pinan untuk EAST dari minor trend. Kemudian stochastic oscillator masih cukup menarik kalau kita lihat setelah adanya golden cross di periode atau di minggu kemarin ya, EAST ini coba breakout dan juga membentuk satu signal bullish dari minor trendnya, sehingga trade buy kita sematkan
di area 89, sedangkan target price pertama kita bisa coba perhatikan 94 dan target price kedua di 96. Untuk stop loss kami sarankan ada di kisaran 84. Yang selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom Q&A dan tidak menggunakan kolom chat. Dengan begitu, saya berikan waktu 1 menit untuk menuliskan pertanyaannya, dan kita akan kembali untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu dan juga pertanyaan sudah banyak sekali yang masuk, kita bisa mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu kalau sekarang masih pegang TINS, masih layakkah untuk average up? Oke, kita lihat untuk TINS dari pergerakan teknikal terakhir, memang TINS ini masih dalam rentang bullish-nya ya, namun kalau sudah punya sebelumnya, dan apakah masih bisa average up, kami rasa kalau saya sendiri menilai ini cukup riskan. Kenapa? Karena sebenarnya dia juga punya area resisten yang sebelumnya memang belum bisa ditembus ya oleh TINS, yaitu ada di kisaran 1920 atau 1925, sehingga kalaupun mau average up, kami rasa ya agak memiliki resiko yang cukup tinggi juga ya. Jadi karena adanya resisten tadi ini, dan sebelumnya nih kalau kita lihat dari candle yang terbentuk di tanggal 8 Maret lalu, memang adanya satu ekor panjang atas ya, ekor atas yang cukup panjang ini, menandakan bahwa adanya satu lonjakan di antara perdagangan 8 Maret lalu. Jadi setelah TINS itu coba uji area 1925, penutupannya dia di bawah ya, penutupan dia koreksi 5,31%. Jadi kami rasa mungkin resisten ini agak cukup kuat untuk TINS sendiri. Namun tergantung dari average-nya ya, hasil dari average-nya nanti. Kalau misalkan Bapak dan Ibu punya harga yang memang di bawah, memang harga punya di bawah, kami rasa kalau mau average up pun juga tidak begitu besar ya, average cost yang baru dengan sebelumnya. Jadi tinggal disesuaikan kondisi dari harga terakhir yang Bapak dan Ibu miliki, kalaupun mau average up. Begitu. Jadi ya gambarannya mungkin TINS akan coba uji area resistennya 1925, dan karena sudah mulai mendekati 1925, yang kita khawatirkan kalau Bapak dan Ibu punyanya itu di area 1845 atau di 18 ya, 1800-an, kalau mau average up kan mungkin menambah resiko ya, sisi resikonya gitu. Jadi average up-nya itu juga nggak begitu jauh dari si resistennya begitu.
Tinggal kondisikan dari average cost Bapak dan Ibu yang sudah miliki sebelum. Kalau lanjut, MTEL level support berapa, dan kalau mau buy on weakness harus beli di angka berapa? MTEL level support ada di berapa? Dia punya, sebentar kita coba. Iya, sini ya, dia cuma punya periode karena dia baru ya. Level support, kalau sampai saat ini yang bisa kita lihat support dia di 750. Eh, ini ada satu indikasi bahwa 750 cukup kuat ya, sampai saat ini. Karena MTEL di periode 18 Maret lalu, dia buka perdagangan di kisaran 740 di bawah level supportnya, kemudian dia tutup di atas ya. Jadi 750 ini dapat dikatakan satu area penahan untuk MTEL sampai saat ini. Jadi kalau mau buy on weakness di harga berapa, sebenarnya kita bisa spekulatif lagi di 750. Tapi tetap saya ingatkan MTEL ini cukup beresiko, memiliki tingkat resiko yang tinggi, sehingga batasan resikonya atau stop loss-nya, karena dia belum ada support selanjutnya ya setelah 750, jadi tinggal sesuaikan dari persentase resiko yang Bapak dan Ibu bisa ambil. Contoh misalkan Bapak dan Ibu biasa stop loss ataupun bisa menerima resiko itu di kisaran 3%, ya maka 750 tinggal diperhitungkan aja 3% dari 750-nya berapa, dan di situ adalah level stop loss Bapak dan Ibu. Seperti itu. Cukup tricky ya kalau melihat MTEL ini dengan teknikal yang memang belum bisa kita perhitungkan lebih matang lagi, lebih jauh lagi, karena dia memang baru IPO ya. Lanjut, mohon analisa teknikal untuk saham Era Jaya. Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA. Sayangnya kemarin ERA ini bentuk doji dragonfly ya. Jadi takutnya setelah ada penembusan area EMA 90, jadi mungkin EMA 90 nanti kita bahas. Di sini doji dragonfly bentuk, kemudian stochastic RSI juga semakin mendukung adanya pola reversal, sehingga ERA patut diwaspadai. Kalau sudah punya sebelumnya, baiknya langsung dilepas aja di hari ini. Kita khawatirkan ada penurunan lagi. Nah, untuk EMA 90 dari Era Jaya Swasembada sendiri, untuk periode dari bulan Desember ya, memang dia sudah tembus EMA 90-nya, kemudian penembusan area EMA 90 ini, kalau kita coba perhatikan di periode-periode sebelumnya atau di tahun lalu, EMA 90 ini selalu menjadi area support dynamic, support kuat untuk ERA, penopang ya, ibaratnya seperti itu. Namun adanya penembusan di EMA 90 di bulan Desember, ini dapat dikatakan satu signal yang mengakhiri fase bullish-nya sebelumnya. Kayak gitu. Jadi, kalaupun kita kemarin lihat ERA ini sempat konsolidasi di area EMA 90, nggak lama dia turun, kemudian dia tembus lagi, breakout lagi di atas EMA 90 dan EMA 24, namun setelah Desember tahun lalu, ERA ini tertahan di kisaran area EMA 90 dan EMA 24. Kalau Bapak dan Ibu bisa perhatikan, kalau di sini saya gunakan EMA 90 dan 24 serta 13, di sini ERA punya area penahanan di EMA 90. Walaupun dia beberapa kali memang tertahan di EMA 24-nya. Seperti ini. Jadi kita khawatirkan dari chart pattern sendiri, ERA masih dalam rentang bearish, dan kemudian dari momen ataupun resisten dinamiknya juga si ERA ini masih tertahan ya di antara area EMA 90-nya. Jadi memang semakin menguatkan lagi indikasi bahwa ERA ini sudah mengakhiri fase bullish minornya dan bersiap-siap untuk koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Yang bisa kita nilai lagi di sini ERA ada satu pola double bottom ya. Di sini double bottom. Sebenarnya ini indikasi yang cukup oke, positif untuk Era Jaya. Dan dia juga udah tembus neckline di sini 585. Yang bisa kita nilai kalau memang ini menjadi double bottom atau fase reversal dari Era Jayanya adalah seberapa jauh dia bisa koreksi di sini. Kalau saya pribadi melihat koreksi yang akan terjadi setelah dia tembus neckline, biasa itu saya, ataupun ya tidak hanya dari pola double bottom ya, di pola-pola lainnya ataupun di kondisi lainnya, saya biasa gunakan 0,618. Itu adalah batasan risiko paling akhir yang bisa saya tangkap. Kalau untuk ERA di sini berarti 550 ya. Kalau dia tembus di bawah 550 lagi,
itu bisa kita jauhkan dulu aja. Tingkat resikonya semakin tinggi, kayak gitu. Jadi, memang neckline ini ataupun penembusan area resisten ini memang layak dan cukup umum kalau memang dia mau koreksi dulu, tapi tinggal kita lihat sejauh apa koreksi yang bisa kita nilai itu sebagai wajar. Dia punya support dynamic, itu ada di EMA 90, dan yang paling terakhir itu ada di EMA 24. EMA 24 ini kalau dari Fibonacci retracement, kita bisa nilai ada di kisaran 558 tuh berarti 555 sampai 560 ya. Bisa dibulatkan saja sesuai dengan fraksi. Dan yang paling terakhir ada di 550. Jadi kalau tembus 540 atau 530 itu makin parah. Kita bisa jauhkan atau cut loss saja. Kayak gitu. Strateginya buy on weakness. Kalau yang udah punya, baiknya lepas dulu aja. Apalagi udah punya di bawah ya, udah capai dia punya resisten, mendingan taking profit dulu aja, kemudian kita bisa buy on weakness lagi atau tunggu lagi di 550. Kayak gitu. Lanjut BRPT sama SAME. BRPT. Nah, BRPT, Barito Pacific Tbk. Kemarin kita sempat bahas ya, BRPT ini masih dalam range yang kita ekspektasikan akan turun atau bearish. Kenapa? Karena saya di sini bisa tandai dulu dengan kotak dan polanya juga sama. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini sepintas ataupun memang sama ya, mirip dia. Jadi indikasinya yang bisa saya katakan mirip adalah ini BRPT tembus area EMA 90. Dia tembus area EMA 90 di sini. Kemudian dia capai resisten dia bentuk peak-nya yang tertinggi, kemudian dia turun lagi, dan penurunannya ini terus lanjut sampai dia tembus lagi EMA 90. Nah, di sini juga sama, dia tembus EMA 90. Gitu ya, jadi ini polanya sama. Kemudian, setelahnya, BRPT ini akan cenderung tertahan di kisaran area EMA 24-nya. Exponential Moving Average 24. Sorry. Nah, yang kita khawatirkan adalah polanya akan sama. Di sini juga sama, ada penahanan di sini. Ada penahanan di EMA 24, dan adanya penembusan atau pencapaian di atas EMA 24 pada perdagangan kemarin. Kita khawatirkan akan menjadi satu area penahanan dan juga mengindikasikan adanya potensial downside ataupun bearish ke depan dengan target harga di support 825. Begitu. Jadi baiknya BRPT kita jauhkan dulu aja. Tingkat resikonya sangat-sangat besar kalau melihat dari pola yang sudah terbentuk, pola yang sama terbentuk sebelumnya. Kemudian ada SAME ya, Sarana Meditama Metropolitan. Kalau untuk SAME juga sama, semakin dia tembus atau menguji area EMA 90, tingkat risikonya semakin tinggi. Dari pola sampai saat ini, SAME masih memiliki area resisten dynamic kuat di EMA 90. Jadi, apakah ini akan menjadi dynamic resisten kuatnya lagi dan menahan si SAME-nya? Bisa jadi iya, tapi kalau SAME ini, saya coba lihat beberapa area support ya. Support dia ada di 360, kemudian di sini dia punya ada di area, iya ya 360, antara 360 itu cukup adil ya untuk menjadi area support. Kalau dari minor trend juga kita lihat di sini minor trend dari SAME cukup menarik. Kita lihat di sini SAME bentuk sebentar, kita coba gambar dulu aja polanya yang terbentuk di SAME ini apa. SAME. Kurang lebih seperti ini ya. Polanya seperti ini kurang lebih. Nah, ini sebenarnya ada rising wedge ya. Rising wedge ini patut diwaspadai sebenarnya. Rising wedge itu adalah pola continuation atau keberlanjutan. Ketika si SAME ini masuk dalam fase bearish, kemudian dia muncul adanya rising wedge, memang dari minor trend kelihatan bullish, tapi jangka menengah hingga panjang, rising wedge ini mengindikasikan adanya keberlanjutan dari fase bearish. Yang kita khawatirkan akan seperti itu. Nah, jadi untuk meminimalisir atau mengantisipasi ya, adanya
rising wedge ini, Bapak dan Ibu bisa gunakan area support di kisaran 350. Ini udah apa ya, udah mentok ya. 350 ini kalau dia capai lagi berarti memang adanya rising wedge benar. Jadi baiknya dijauhkan seperti itu. Kalau yang sudah punya jelas Bapak dan Ibu bisa tunggu di area resisten 414. Kalau yang belum punya jelas nggak bisa masuk lagi karena udah deket ya. Penutupan kemarin 408, kemudian resisten dia di 414, ya potensial upside-nya nggak begitu menarik ya, udah tipis gitu. Jadi kalau mau mengharapkan return yang oke, yang besar, sarana Meditama Metropolitan kayaknya kurang cocok. Sebaliknya, rising wedge, indikasi dia ada keberlanjutan, waspadai 350 sebagai area penembusan, dan akan confirm lagi dia bentuk si rising wedge-nya. Lanjut, ada LSIP sama BBTN. Kalau LSIP, sebenarnya kalau kita lihat dari koreksi harga CPO hari ini, untuk hari ini sendiri ya, LSIP kita expect memang nggak begitu oke. Mungkin ada potensi dia bearish seperti itu. Jadi, kalau kita lihat untuk saat ini, mungkin LSIP masih cukup menarik ya. Mungkin dengan catatan kalau LSIP ini kita coba tunggu area sebentar. Kalau penurunan kemarin itu berarti dia di kalau untuk area yang bisa kita cermati ada di kisaran 1370 ya. 1370 itu ya mungkin bisa kita sarankan spekulatif buy kali ya. Walaupun dia tembus MA24 sebenarnya indikasinya kurang baik. Tapi kalau dilihat dari jangka menengah, jangka panjang, sebenarnya LSIP ini masih dalam fase yang cukup oke, masih cukup baik. Seperti itu. Kalau kita lihat coba, kenaikan dari LSIP kemarin itu apa sudah capai dia punya resisten, dynamic ya, kalau dari Fibonacci retracement. Hampir ya, dia di 0,5 memang udah capai dia, 1440, tapi di sini dia ada resisten lagi sebenarnya, 1470, yang mampu bisa dicapai sebenarnya oleh LSIP. Tapi ternyata dia ada area penahanan di 0,5 ya, rasio Fibonacci retracement. Jadi mungkin indikasi ini, kalau Bapak dan Ibu sudah miliki LSIP sebelumnya, bisa cicil jual sebagian kepemilikan dari Bapak dan Ibu, kemudian bisa tunggu lagi nanti di area yang sudah kita sebutkan tadi ya, ada di berapa tadi? Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada BBTN. Lanjut BBTN. Agak ini ya, agak beresiko dia punya sebenarnya pola di sini sih lebih ke condong ke arah pinan ya. Pinan ini juga satu apa namanya? Satu pola continuation ya. Pinan itu juga satu pola continuation. Jadi kalau dari BBTN, setelah kita lihat BBTN ini masuk dalam fase bearish, pinan ini sebenarnya kurang baik dan kita bisa artikan sebagai potensi keberlanjutan dari bearishnya ya. Apalagi kalau si BBTN ini dia udah tembus resisten, ada di kisaran 1685 ya. 1685 ini support tadi maksud saya. Kalau dia tembus 1685 udah fix berarti dia masuk ke pola pinan dan akan melanjutkan fase bearish jangka menengahnya. Baiknya dilepas atau dijauhkan. Kemudian AKRA tambah posisi atau TP dulu ya. AKRA. TP dulu atau ambil posisi lagi? Coba kita nilai dulu ya. Dari AKRA ini apa dia udah? Sebenarnya dari swing high-nya ini dan swing low-nya ini, dia punya area dynamic resistance itu ada di 845 ya, 0,618 Fibonacci retracement. Dan dia udah capai di 890. Ini udah dua resisten yang sudah dicapai, sudah ditembus ya. Jadi saya rasa masuk sebenarnya layak untuk taking profit.
Bukan berarti harus taking profit ya. Ini udah masuk ke area yang layak untuk taking profit, cukup ideal untuk taking profit, dan jual sebagian kepemilikan juga cukup oke, ataupun lepas semua kepemilikan dan kita tunggu lagi dia koreksi, itu masih cukup menarik. Karena sampai saat ini Akra, kita lihat lagi, kita melihat dari jangka panjangnya, Akra ini memang masih dalam fase bullish-nya ya, dan akan melanjutkan fase bullish ke depannya. Dengan pola seperti ini, saya rasa secara keseluruhan 945 akan menjadi target selanjutnya. Dan 1100 ya, ini adalah target setelah dia tembus 945. Jadi mungkin kalau melihat dari pola bullish ini dan pola setelah adanya reversal ini, penembusan di EMA 90 ini, memang dia akan coba buat satu peak tertinggi lagi ya. Jadi dia tembus swing high lagi, dia bentuk satu area resistennya lagi atau swing high-nya lagi, dan potensinya mungkin ada di kisaran 1110-an ya di sini. Jadi ya tinggal tergantung Bapak dan Ibu apakah ingin coba dilepas dulu atau mau masih di hold, tergantung dari strategi Bapak dan Ibu ya. Tapi yang jelas masih bullish, semua cara bisa digunakan, mau dilepas kemudian kita tunggu lagi. Tapi mungkin kalau untuk tunggu agak perlu sabar ya, karena dia masih mau coba arah ke 945 dulu nih, jadi belum ada koreksi dulu. Kalau emang udah lepas, kayak gitu sih. Lanjut ada BMRI sama Buka, buy dan sell di berapa? BMRI, oke. BMRI buy sell di berapa? BMRI udah tutup, dia punya gap. Target harga selanjutnya ya, setelah dia tutup gap di sini ya, dia tutup gap. Target harga selanjutnya tentu dia punya resisten di sini, 8.100 akan menjadi satu target selanjutnya untuk BMRI. Dan kalau kita lihat memang area 8.100-an ini menjadi area resisten ya. Sepanjang atau selama periode tahun 2018 ya, 8.100 ini menjadi area resisten. Ini mungkin sepintas saja ya, walaupun saya mungkin hitung 8.100 resisten ini nggak begitu tepat di 8.100, tapi area kisaran 8.100 ini menjadi area penahanan atau area resisten kuatnya untuk si BMRI sejak tahun 2018. Jadi memang patut diperhatikan 8.100. Dan kalau melihat dari pola terakhir ya, dan juga jangka panjang yang dibentuk sejak tahun 2020 lalu, BMRI memang masih dalam fase bullish-nya, seperti itu. Buy dan sell di berapa? Buy mungkin udah kurang tepat. Kalau mau tunggu lagi, kita bisa asumsikan lagi dia di 8.100, buy-nya ada di kisaran 7.775 sampai 7.800-an. Sell-nya di berapa? Kalau udah punya sekarang, sell-nya di 8.100. Dan kalau misalkan nanti benar-benar tercapai, BMRI ada di kisaran 7.750 sampai 7.800-an. Target harga selanjutnya, kita bisa asumsikan dulu aja, itu ada di kisaran 8.275 sampai 8.300-an. Target selanjutnya ya, kalau dia tembus 8.100, kayak gitu. Tadi ada buka ya, buka, buy, dan sell di berapa? Buy di harga berapa? Kalau buka lapak, sebentar, pola seperti ini kita perlu lihat lagi adanya penahanan di area berapa dia punya. Oke, satu, dia punya area pemantulan di 1,618. Kemudian kita coba lihat di sini support, kemudian resisten di sini. Nah, ya, ini pas juga ya 1,618, hampirlah mendekati lah. Jadi 1,618 Fibonacci retracement, kalau boleh saya coba tarik dulu aja biar lebih jelas nih. Sini aja ya. Oke. Nah, ya. Jadi di sini sebelumnya dia ada reversal di 1,618 Fibonacci retracement yang di sini saya tandain. Kemudian di sini juga ada satu area pemantulan, penahanan di kisaran 1,618, target harga selanjutnya. Tentu kita bisa gunakan lagi asumsi 1,618 Fibonacci retracement.
untuk melihat pergerakan selanjutnya atau buy di berapa. Jadi di area 208 sampai 210 itu adalah target harganya atau yang bisa kita sematkan spekulatif buy lagi. Kemudian target harga atau jual di berapa. Jualnya itu kalau dia memang sudah sampai area EMA 24. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah lihat ya, di sini ada gambaran mungkin target harga dibuka sendiri di area berapa yang bisa kita spekulatif buy. 208 sampai 210. Oke, kalau saya hapus dulu target harga ya yang bisa dicapai oleh si buka sendiri. Kalau untuk buka dia ada area penahanan EMA 24 di sini jelas. Kalau saya gunakan exponential moving average 24 hari. Di sini ada penahanan EMA 24 yang mana EMA 24 ini kami rasa juga dapat menjadi satu titik taking profit ya. Kalau digambarkan dari Fibonacci retracement, itu yang pertama dia punya penahanan atau area taking profit di kisaran 0,5 Fibonacci retracement, ada di 415. Dan setelahnya dia ada di mana lagi? Oke, coba saya jelaskan dulu ya, gambarnya lebih jelas tuh. Iya, kayaknya dia memang ada pola 0,5 ya di sini. Kalau saya tandai dulu. Nah, di sini ada penahanan 0,5. Kemudian di sini ada pola yang sama lagi, terulang kembali 0,5. Nah, di sini kalau di sini mungkin areanya 335 ya. Jadi di sini ada penahanan di 0,5 Fibonacci retracement. Jadi kalau dilihat dari kalau dilihat dari sini asumsi kita mungkin ada di 0,5-nya itu berarti ada di 270 ya. Ini yang saya hapus. Ini saya hapus, coba. Saya hapus juga. Ini saya hapus juga. Oke, nah di sini berarti ada 0,5 ya, di 270. Jadi kalau udah beli di 208, 210, kalau dia mantul ya, kalau dia ada valid swing atau ada swing low di sini bentuk, kita bisa buy. Kemudian target harganya ada di kisaran 270. Kayak gitu. Mungkin itu untuk Bukalapak ke depannya. Lanjut ada tolong bahas Antam sama di sini ada CSRA ya. Kalau Antam sendiri kita lihat Antam. Antam ada momentum reversal dia di sini ya. Dia ada pemantulan di area 524. Dan kita bisa perhatikan di sini ada satu common gap, bisa kita katakan seperti itu. Karena nggak ada runaway dan juga breakaway-nya, mungkin di sini kita bisa indikasi awal itu ada common gap. Jadi target harga dari Antam kita bisa coba sarankan di 2830. Itu adalah target harganya. Kita gunakan emotional resistance karena secara umum gap akan tertutup sesuai dengan target ataupun jenis masing-masing dari gap-nya. CSRA. Lanjut untuk CSRA. Kalau dari CSRA masih cukup rapi ya. Pola dia masih cukup rapi. Kita gunakan lagi EMA 24. Di sini dia ada area penahanannya, EMA 24. Dan kalau kita lihat masing-masing di sini, sebenarnya EMA 24-nya ini atau pola seperti ini itu kalau dari Fibonacci retracement dia punya area support di 0,618 ya, rasio Fibonacci retracement 0,618. Kalau di sini 540. Nah, kalau kita lihat dari pola yang sama juga yang saat ini atau yang terakhir ini dibentuk, CSRA ini lagi uji area 0,5 Fibonacci retracement ada di 675. Jadi secara keseluruhan mungkin dia bakal jadikan support 675 sebagai support kuat. Ditopang lagi ada dynamic support EMA 24-nya. Jadi untuk CSRA kami rasa selama dia nggak tembus di bawah 675 sampai paling rendah 640 ya. Kalau dia capai 640 baiknya memang dijauhkan. Tapi selama dia masih bergerak di atas itu kita masih bisa sarankan untuk hold ataupun bisa di buy kayak gitu. Secara jangka menengah ataupun mungkin jangka menengah dulu ya. CSRA masih bisa kita sarankan untuk buy atau bisa di hold ya. Kemudian ini ada cukup banyak yang nanya friend ya. Coba kita bahas friend, kemudian ada info. Kalau friend gimana? Kalau friend ya mungkin seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, friend masih dalam rentang bearish-nya. Dan untuk
Support klasik sebenarnya dia cukup jauh. Sebentar, kita punya support klasik sebenarnya di sini. Dia punya support klasik ada di kisaran 69 ya, kalau saya tidak salah. Iya, 69 lebih tepat. 69, setelah itu dia punya support agak jauh di 51. Jadi, friend, bagaimana untuk rekomendasi hari ini? Saran saya jangan dulu masuk ya, karena sampai saat ini belum ada valid candle, candle yang membentuk indikasi bullish ya, kayak gitu. Jadi kita kita nggak bisa spekulatif gitu, kita nggak bisa buy, apalagi spekulatif aja nggak bisa gitu, apalagi kita bisa sematkan langsung buy. Friend cukup beresiko. Sampai kita tutup, lihat penutupan perdagangan ini, baru nanti kita bisa lihat peluang untuk spekulatifnya ya. Tadi ada Inco ya tadi ya. Ada Inco. Vale Indonesia Tbk, dengan koreksi seperti ini, kalau dia masih bertahan ya sampai penutupan dia koreksi, ini akan membentuk satu bullish engulfing, bearish engulfing dari chart pattern, dari candlestick pattern. Kemudian kalau bearish engulfing ini dibentuk, dia bakal tutup dulu gap-nya. Ini ada common gap, dia punya area support di 6425, ini potensi untuk ditutup dulu, atau ya 6425 ya, 6425 dia tutup dulu. Selanjutnya untuk support dynamic dia punya di EMA 24, sehingga kalau kita lihat dengan pola seperti ini, support selanjutnya yang dimiliki oleh Inco ada di kisaran 5725 sampai 5750. Seperti itu. Jadi baiknya kalau yang udah punya, apalagi posisinya cukup di bawah, cukup diuntungkan dengan kenaikan kemarin, saya sarankan untuk dilepas. Kalau yang belum punya, coba tunggu 5725 sampai 5750. Kalau sampai ada candle bullish di sana atau reversal bullish, kita bisa spekulatif buy lagi di sana untuk jangka pendek. Lanjut ada MTEK sama Telkom. MTEK pertama dulu ya, kalau yang sudah punya, kita masih sarankan untuk bisa di hold. Kalau yang belum punya, coba tunggu koreksi untuk memanfaatkan atau mengambil posisi yang lebih baik. MTEK secara keseluruhan dia masuk fase bullish, indikasi dia udah bergerak di atas EMA 90 setelah ada penembusannya di atas EMA 90. Target harganya tentu kalau ada pola seperti ini, target harga di resisten 2550 akan menjadi target yang layak untuk ditunggu. Secara keseluruhan kami rasa MTEK dengan pola seperti ini cukup positif. Trendline kalau kita lihat dari supportnya ini masih cukup oke, masih cukup menarik. Jadi ya memang kalau untuk memanfaatkan MTEK ini baiknya buy on weakness saja kalau belum punya ya. Buy on weakness, mungkin kita ada dua layer ya, atau dua area yang bisa kita gunakan sebagai buy. Ada di kisaran 2040 atau mungkin sedikit di atasnya 2050 dengan area support itu ada di kisaran 1870. Jadi kalau dia tembus 1870 atau dia bearish terus capai 1870 atau tembus di bawah, itu baiknya langsung dijauhkan aja. Karena dia udah dekat area trend line-nya, support trend line-nya. Kalau dia tembus sampai support trend line berarti bullish polanya yang dibentuk dari bulan Oktober lalu udah berakhir ya. Kayak gitu. Jangka pendek bisa kita perhatikan untuk buy on weakness. Lanjut Telkom. Kalau untuk Telkom, polanya masih cukup rapih. Dia punya penahanan atau area reversal di EMA 24 sampai EMA 90. Sehingga dengan pola terakhir atau gambar terakhir saat ini, area yang bisa kita sematkan untuk buy ada di kisaran 4450 ya. Itu adalah area yang cukup menarik. Sampai dia di area support, kalau kita lihat ya, di sini support klasik ada di 4.200. Tentu kalau ada penembusan di 4.200, Bapak dan Ibu sudah tentu tahu harus dijauhkan. Tapi di sini kita coba lihat support yang kita bisa waspadai ya lebih awal. Itu ada di kisaran 4.310. Jadi kalau dia ada capai di 4.310, baiknya langsung dijauhkan aja. Kayak gitu. Lanjut ada BRIS sama JSMR.
Kalau BRIS, kita lihat BRIS. Oke, dia agak karena dia udah tembus area EMA 24 dan 13, saat ini dia bergerak di bawahnya ya. Karena sebelumnya dia trennya cukup menarik karena dia masih tertahan di atas EMA 24-nya. Sebenarnya ini cukup menarik kalau tidak ada penembusan atau penahanan di area ini, di EMA 13 dan 24 setelahnya. Jadi dengan pola seperti ini, Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat polanya ya secara keseluruhan seperti ini, harmonic ABC. Jadi dengan pola seperti ini, kita khawatirkan support dia ada di kisaran 1465 ya. 1465 ini akan dicapai. Bukan tidak mungkin akan ditembus dan bentuk satu area support baru. Itu yang kita khawatirkan dari pola seperti ini. Secara keseluruhan mendingan jauhkan aja ya, daripada tingkat resikonya sangat-sangat tinggi dengan mungkin return-nya atau imbal hasil yang bisa dilihat di BRIS ini nggak begitu menarik ya. Kalau tadi udah BRIS, kita coba bahas JSMR. JSMR ada satu breakout area EMA 90, signal awal yang cukup baik sebenarnya. Di sini saya tandai dulu EMA 90 menjadi area penahanan bagi JSMR sebelumnya. Dan ya kami rasa mungkin JSMR bisa kita manfaatkan lagi. Sebentar ya, kita coba lihat dulu area target harganya ya untuk JSMR. Dia punya resisten klasik, tentu kita bisa gunakan 4020 sebagai resisten klasik. Kalau resisten dynamic dia udah coba tembus ya 3850 di sini 0,786 Fibonacci retracement. Jadi untuk selanjutnya seperti apa? Baiknya buy on weakness saja, mengurangi resiko yang ada. Berarti buy on weakness-nya kalau melihat pola seperti ini, layaknya ada di kisaran 3720-an, atau yang paling rendahnya lagi, atau yang Bapak dan Ibu bisa tunggu, ada di kisaran 3640. Itu udah mungkin posisi yang udah cukup aman ya. Low risk untuk jasa marga. Kayak gitu. Ada BJTM sama INDF juga. BJTM, bagaimana dengan teknikalnya? Yang saat ini memperhatikan BJTM. Hari ini dia ada ex-dividend, ex-date, cash dividend Rp52, sorry, Rp52 per lembar saham, berarti dividen yield dia dengan current price saat ini ada di kisaran 6,3%. Cukup menarik sebenarnya dividen yield yang bisa ditawarkan oleh BJTM. Jadi memang ya bisa dieksekusi juga ya, tapi ini udah masuk ex-date. Jadi kita khawatirkan setelah ex-date ada penurunan atau koreksi dulu. Jadi mungkin beberapa kondisi dan momen pernah terjadi hal yang sama setelah adanya ex-date. Biasanya ada koreksi. Nah, itu yang kita khawatirkan akan terjadi di BCTM ini. Kalau yang belum punya, jelas saya nggak sarankan masuk untuk hari ini atau saat ini. Dia punya support klasik ada di kisaran 795, sedangkan support dynamic dia ada di kisaran 770, itu udah paling jauh ya. 770 atau yang pertama mungkin ada di 790. BJTM perlu diwaspadai setelah adanya ex-date hari ini. INDF. Kalau INDF setelah ada penahanan di EMA 24, saya lebih sarankan untuk coba dijauhkan aja dulu. Waspadai adanya penurunan selanjutnya. Walaupun dia punya area support kuat, dia di kisaran 5750 ya. Tapi mungkin 5750 ini akan menjadi target harga selanjutnya untuk INDF. Kalau melihat pola seperti ini ya. Jadi ada baiknya dijauhkan atau dilepas aja dulu kalau yang mau udah punya INDF sebelumnya. Oke, kemudian ASA ada. Oke, ASA dulu ya. Kita lihat ASA mungkin dia masih cukup oke. Saya saya pribadi masih expect ASA ini akan coba
mendekati area EMA 90-nya, ada di kisaran 2860 sampai 2850 sampai 2860 ya. Di sini agak di atas ya, 2867. Mungkin kita coba turunkan sedikit ekspektasinya, 2850 sampai 2860. Itu ada di area EMA 90, dynamic resistant. Setelahnya mungkin ASA bakal coba tertahan ya, atau kembali bearish, melanjutkan fase bearishnya lagi, karena memang polanya ini pola reversal ya, pola reversal bearish kayak gitu. Baiknya memang diperhatikan atau diwaspadai. Lanjut, support resisten dinamik yang Bapak pakai EMA berapa? Di sini saya gunakan EMA 13 dan 24, serta 90 juga, jadi mungkin ini sebenarnya bukan pakem ya, atau acuan pasti, tapi yang jelas kalau saya bisa sarankan, mungkin exponential moving average ada 3. Kita bisa lihat rata-rata jangka pendek, kemudian rata-rata jangka menengah atau lebih panjang lagi, dan yang paling ketiganya itu adalah rata-rata jangka yang lebih panjang. Jadi di sini 13, 24, 90 itu memang menggambarkan rata-rata harga dari jangka pendek, menengah, hingga panjang. Begitu, kurang lebih. Ada sen selanjutnya ya, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada sen sama, sen cukup banyak ya yang nanya. Sen sama Excel. Sentra Tama Telekomunikasi. Kalau dari sen, ya dia memang wajar aja ya, dia udah tembus area resisten di sini, resisten klasik. Ada di kisaran 228, kemudian hari ini dia ada bearish, bukan bearish, harami ya. Ini lebih ke dark cloud. Jadi untuk ekspektasi selanjutnya, sen kami rasa koreksi yang cukup wajar, yang masih bisa kita katakan wajar, itu antara di kisaran support 206 berarti ya di sini. 206 sampai 198 itu udah paling koreksi wajar untuk sen. Jadi kalau di bawah 198 itu baiknya diwaspadai gitu. Takutnya dia udah tembus lagi di bawah area sebentar. Moving average eksponensial, saya coba tambahkan EMA 90 di sini. Nah iya, kebetulan dia memang capai area EMA 90 nih. Dia koreksi setelah adanya penembusan EMA 90. Jadi memang indikasinya sen ini bakal koreksi dulu jangka pendek. Koreksi yang wajar ada di kisaran 196, paling rendah. Kalau tembus di bawahnya, saya sarankan untuk coba dijauhkan atau bisa langsung di cut loss. Takutnya ada keberlanjutan dari fase bearish. Kalau dari Excel, kalau untuk Excel, kita khawatirkan dia tertahan di EMA 24, indikasi stokastik RSI juga udah nggak begitu menarik, ada di area overbought. Candle dark cloud dengan pola yang terbentuk ya, yang khususnya di sini ya. Nah, pola di sini nih, yang dari sini sampai sini. Jadi ini polanya bearish ya. Kenapa bisa saya katakan bearish? Karena dia tembus area EMA 90, di mana EMA 90 sebelumnya menjadi area penahanan atau area support kuat untuk Excel. Coba kita zoom out, ya sama ya. EMA 90 menjadi area support dynamic kuat. Jadi setelah ada penembusan di sini, dia tembus dan bergerak di bawah EMA 90, ini indikasi dia udah masuk ke bearish reversal, mengakhiri fase bullish yang sudah terjadi kemarin. EMA 24 menjadi salah satu indikasinya ya, satu area penahanan. Gitu, takutnya Excel bakal lanjut dan dia tembus area support 2530. Takutnya begitu. Ada ISAT, lanjut ada ISAT sama KF. Oke, ISAT. Excel ya, pas Excel kemudian kita bahas ISAT juga. Kalau dari ISAT sama kita lihat dari teknikal, dia masih ketahan di EMA 24. Secara keseluruhan jangka menengah, ISAT masih dalam fase bearish-nya. Yang kita khawatirkan, ada penahanan di EMA 24 akan membawa ISAT kembali uji area support di kisaran 5.000 ya. Ini ada support klasiknya. Jadi ya daripada kita masuk saat ini, kemudian ada potensi penurunan atau potensi harga yang bisa dituju selanjutnya di area 5.000, yang mendingan jauhkan aja langsung. Jangan spekulatif untuk hari ini. Tadi ada KF ya, yang belum kita bahas. KF. Kalau KF juga sama, KF
masuk ke area bearish trend, penahanan dari minor trend, dia punya satu area support dynamic, resisten dynamic ada di kisaran 524. Jadi pola seperti ini memang nggak bisa kita katakan cukup baik ya untuk AF, apalagi ya support dia agak jauh sebenarnya ya. Ini mungkin saya nggak cukup tepat menggambarkan, tapi supportnya selanjutnya ada di kisaran 1050-an ya. Jadi itu jauh ya, 1760 sampai 1050 itu jauh banget. Jadi takutnya ya penurunannya bakal lanjut, walaupun dia ada satu fase konsolidasi atau reversal dulu, tapi dia ada satu area penahanan di EMA 24 yang kami rasa juga nggak begitu memberikan expected return yang cukup menarik ya untuk KF. Gitu kurang lebih. Tadi Tins mungkin udah bahas, semoga bisa menjawab pertanyaan juga dari Bapak dan Ibu. MTech pun juga di sini ada MPPA sama Tebik ya. Oke, MPPA. Matahari Putra Prima TBK, ya kalau secara keseluruhan sih kalau kita lihat, kalau kita zoom out, memang masih masuk fase bearish ya, apalagi dia udah capai EMA 90. Di sini saya cukup riskan kalau saya berikan rekomendasi buy untuk MPPA. Jadi saran saya mungkin coba perhatikan lagi, ada area dia di 336 ya. 336 sampai 314 itu udah paling rendahnya. Kalau dia tembus lagi di bawah EMA 24 khususnya ya. Kalau dia tembus di bawah EMA 24-nya kembali, kami rasa itu patut dijauhkan aja. Kita coba lihat di sini ada pola yang sama. Ya, dia punya reversal, area reversal itu ada di 0,786 ya, 230 atau 228 kemarin ini. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu mau mengikuti historical pergerakan dari MPPA, dari Fibonacci retracement, kita bisa gunakan 0,786, berarti ada di kisaran 278 untuk diperhatikan. Kalau di bawah 278 ya udah otomatis harus dilepas ya, atau di cut loss, kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya lagi ya, kita bisa mungkin melihat TOWR. TOWR secara keseluruhan juga masih dalam fase bearish. Saya sarankan mungkin bisa dijauhkan dulu aja, apalagi dia bentuk dark cloud di sini, mendekati area EMA 90. Dia punya support ada di kisaran 1000, jadi mungkin bisa kita perhatikan area 1000 lagi ya, karena di sini cukup kuat areanya. Area support ini cukup kuat untuk menopang dari TOWR, jadi 1000 mungkin bisa digunakan area spekulatif lagi. Dengan catatan kalau ada penembusan di bawah area 1000, udah otomatis harus dilepas, karena takutnya dia bakal bentuk support baru, yang mana support barunya itu kita belum bisa hitung, karena kalau dilihat dari pola selanjutnya, support klasik dia jauh banget, ada di kisaran 920. Jadi mendingan langsung di cut loss aja, cepat. Oke, mungkin seperti itu kurang lebih ya untuk Philip Morning Market Call edisi 25 Maret 2022. Saya ucapkan terima kasih untuk segala pertanyaan dan juga atensinya. Semoga kita bisa bertemu kembali di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya dan membahas pertanyaan yang mungkin belum bisa kita bahas untuk hari ini. Akhir kata terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam cuan.